Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So today update itu setelah NFP. Jadi memang ada reason penting ya kenapa kita selalu mention ke teman-teman untuk menghindari banyak bertransaksi pada saat menjelang news event penting. Karena di crypto market saat ini menurut saya menarik. Kadang-kadang random impactnya guys. Sometimes it happens, sometimes tidak terlalu volatile, sometimes dia cuma flat-flat aja. Tapi tiba-tiba hari ini kita ngelihat volatilitas yang sangat ekstrim. Kenapa saya bisa katakan ekstrim? Walaupun secara pergerakan atau range itu belum besar, tapi kita tahu hari ini manipulasinya luar biasa. Ya, saya akan coba jelaskan melalui video update Bitcoin kali ini. But before kita lanjut lebih jauh, saya interested nih untuk tahu pendapat teman-teman. Saya tuh udah ngecek ya video komen dari, maksudnya komen dari video sebelumnya, dan luar biasa ya. Ternyata banyak banget requestnya dari teman-teman. So I really appreciate dengan request dari teman-teman ini, dan probably kalau misalkan sebanyak ini, mungkin pilihan terbaik untuk kita nge-review koin-koin ini adalah dengan mengadakan live session atau live streaming. Probably tomorrow, probably minggu, tapi yang pasti ya kita akan cari waktu di mana waktu lagi pergerakan marketnya juga lagi santai. Jadi kita akan coba cek untuk detail pergerakan secara bigger pictures ya. Nanti kita bakal coba untuk atur waktu. Saya bakal coba info ke teman-teman juga melalui grup Telegram. So make sure nanti kalian gabung ke grup Telegram juga. Dan for today kelihatannya nanti yang akan saya tambahin mungkin after this video ya, saya update. Nanti mungkin agak pagian kalian bisa cek untuk PP Coin ya. Ini banyak banget yang request nih PP Coin. Waktu saya lihat ke atas ya, beberapa orang udah kasih mention soal PP Coin, dan salah satu yang lumayan banyak setelahnya itu adalah si Solana ya. Jadi nanti mungkin Solana akan saya updatekan melalui Telegram. Alright, so everybody, kalau kalian interested untuk support istilahnya live streaming itu, maybe kalian bisa support dengan bantu video ini mencapai 500 likes ya. Seperti biasa, saya cuma request likes buttonnya aja dari teman-teman. Kalau kalian udah pencet likes buttonnya, don't forget to give a comment juga di dalam komennya. Setuju untuk live streaming ya. Mungkin itu sedikit tambahannya. Oke, so tanpa berpanjang lebar, kita update dulu posisi market dari data non-farm payroll yang dirilis hari ini. So everybody, hari ini sebenarnya sangat menarik sekali. Saya ngelihat data non-farm payroll itu dirilis benar-benar lebih signifikan daripada forecast-nya. Dan ketika sudah dirilis sangat signifikan seperti ini tuh artinya bisa dibilang sangat-sangat positif untuk dolar indeks. Dan dengan demikian, ini adalah satu yang kita antisipasi sebagai potensi di mana nanti The Fed itu bisa bilang bahwa saat ini tuh posisi tenaga kerja tuh masih fine. Kita ngelihat lapangan pekerjaan masih lumayan banyak ya, yang ditambahkan per bulan September juga masih besar, ada 336.000 total penambahan. Tapi di sisi lain, unemployment rate kita memang angkanya turun dari 3,8% menjadi dari tadinya ekspektasinya adalah 3,7%, malah tetap sama di 3,8%. Ini berarti pengangguran di Amerika tidak bertambah ataupun tidak berkurang. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma kalau kita lihat dari average hourly earning atau rata-rata pendapatan per jamnya, itu angkanya turun. Ya, dengan angka yang turun ini bisa dibilang sebenarnya kurang begitu baik ya untuk nasib para pekerja atau karyawan, atau mungkin pendapatan rata-rata di Amerika Serikat saat ini. Dan ini tentu saja bisa memberikan impact yang negatif untuk ekonomi di US. Alright. Nah, lebih kurang sebenarnya kayak gitu. Tadi pada saat non-farm payroll dirilis 7.30. Kita langsung melihat market tuh reacting sangat positif untuk dolar indeksnya. Kalian bisa lihat harga nanjak sangat tinggi ya, nge-spike sangat tinggi. Tapi kalau kalian perhatiin, 1 jam setelahnya tiba-tiba dolar di-dump. Nah, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu kenapa sih ini bisa terjadi, salah satu reason atau penyebab kalau menurut saya itu adalah karena ada jeda antara rilis data di Amerika untuk non-farm payroll sekitar jam 7.30 malam waktu kita, dan New York Stock Exchange atau pasar saham Amerika, Wall Street, itu buka 1 jam setelahnya, yaitu 20.30. Jadi kalau kalian mungkin yang terbiasa trading menggunakan time frame atau time window tertentu, biasanya kita scalping itu after New York Stock Exchange open. Salah satu alasannya, saya pernah diskusi dengan bisa dibilang trader juga ya, beliau adalah orang luar, dan kebetulan lagi aktif sekali mempelajari transaksi pada saat session tertentu, dan utamanya di sini saya pengen coba untuk transaksi di New York, di sesi New York lebih tepatnya. Dan yang dia sampaikan kepada saya adalah
beware of potential manipulation ya, at least an hour before New York Stock Exchange open. Jadi dia selalu remind ke saya bahwa biasanya 1 jam sebelum New York Stock Exchange open 8.30 itu kecenderungan untuk market mengalami manipulasi sangat tinggi probabilitasnya. Jadi sebaiknya kalau dia bilang menghindari transaksi sebelum New York Stock Exchange buka. Jadi at least biarkan New York Stock Exchange buka dulu dan ditunjukkan melalui price action direction mana yang dipilih oleh market. Setelah itu terjadi, kita punya clear direction, baru kemudian kita take action. Ya, hari ini sebenarnya saya ada beberapa setup yang tadinya berencana untuk di sell short dan ada beberapa bahkan yang sudah saya entry juga. Tapi ternyata performnya tidak begitu sesuai dengan harapan. Untungnya menyadari akan resiko bertransaksi mendekati non-farm payroll, itu adalah transaksi yang sangat beresiko. Saya sudah decide dari awal untuk resiko per trade-nya itu saya kecilkan dari standar rata-rata saya masuk. Biasanya per satu coin saya trade itu mungkin around 1%, bisa sampai 2%, depend on seberapa confident saya dengan setupnya. Seperti misalkan saya lihat dulu, oh higher time frame-nya nih bearish banget, kemudian lower time frame-nya juga bearish, ya, ditambah Bitcoin-nya juga bearish dan Bitcoin dominance-nya misalnya naik. Nah, biasanya kan kalau Bitcoin dominance naik, altcoins cenderung tertekan. Dan yang tadi saya lihat adalah sebaliknya. Dalam arti kita ngelihat market itu sedang dalam keadaan yang complicated. Ya, at least teman-teman, kalau misalkan kemarin kalian nonton ya video yang soal konfirmasi bearish di lower time frame, sebetulnya kita update video tersebut pada saat rejection pertama kali terjadi. Ya, ini mungkin saya akan clearance dulu biar teman-teman bisa lihat detail movement-nya. Pertama, teman-teman sekalian, waktu lalu saya sempat analisis soal possibility Bitcoin mengalami rejection dari area Fibonacci 61,8%. Lebih tepatnya video tersebut atau penjelasan tersebut saya update sekitar 2-3 harian yang lalu. Ya, the first time kita update saya ngelihat progres seperti ini. Bahkan kalau teman-teman lihat lagi, ini jauh sebelum harga nanjak ya. Kalau kita lihat jauh sebelum harga nanjak, wait a minute. Saya coba untuk cari dulu. Oke, this one teman-teman. So the first time saya update, saya lihat progress Bitcoin turun di testing demand zone. Kita lihat ada falling wedge. Probably kita bakal mantul dari falling wedge tersebut. Setelah mantul dari falling wedge, kita ngelihat progress naiknya bener ya, korektif. Sampailah di level Fibonacci 61,8%, akhirnya kita melihat adanya rejection terjadi terhadap market. So the process more or less lebih seperti ini. Ya, kita ngelihat rejection terhadap market itu benar-benar terjadi starting dari falling wedge, break dari falling wedge, kita ngelihat ada penguatan dalam struktur yang sangat terbatas, lalu kita mendapati rejection terhadap 61,8% Fibonacci Golden Ratio. Nah, kemudian kemarin waktu kita bilang soal konfirmasi bearish di lower time frame, itu disebabkan oleh rejectionnya yang memberikan konfirmasi. Ya, dan sama seperti sebelumnya teman-teman, karena di sini kita lihat ada fair value gap yang amat sangat impulsif dan sangat besar diakibatkan oleh satu bar candle turun ini, ya tentu saja kita perlu antisipasi terhadap kemungkinan untuk harga mengalami retracement. Ya, jadi yang saya lihat kemarin adalah ketika harga di sini terkonsolidasi membentuk semacam sebuah channel ya, pergerakan penurunan terbatas, saya pikir ini adalah potensi untuk Bitcoin mengalami retracement terlebih dahulu. Jadi ketika pertama kali saya lihat, yang terjadi lebih kurang seperti ini gambarannya. Ini saya update di previous update sekitar jam 3 pagi tanggal 6, which is kemarin banget nih, di jam yang lebih kurang sama. Ya, yang terjadi berikutnya adalah kita melihat slowly Bitcoin building momentum. Dia start untuk create higher high, higher low, higher high, higher low. Ya, dari sini kita ngelihat dia start create higher high, higher low. And then tadi setelah NFP rilis kita ngelihat ada strong rejection, which is sebenarnya mengkonfirmasi bahwa sellers pada lower time frame itu masih valid dan mereka masih ada. Akan tetapi satu yang mungkin menyebabkan Bitcoin saat ini masih bertahan dari tekanan jualnya adalah ketika kita lihat di sini terdapat area demand zone.
Ya, ini kalau kita marking sedikit, demand zone ini terbentuk dari 2 bar candle berwarna merah pada time frame 4 jam. Karena di level tersebut, pada akhirnya Bitcoin baru mampu breakout dengan sangat impulsif. Jadi kita bisa asumsikan bahwa masih tersedia banyak sekali buying order di area demand itu. Jadi begitu time frame 1 jam tadi nyampe ke level itu, harga langsung mantul dan nge-spike. Berbarengan dengan dolar indeks yang tiba-tiba mendadak turun setelah data NFP yang sangat positif, beserta US 30 atau Dow Jones, Nasdaq, dan juga S&P 500 yang akhirnya cenderung bullish. Jadi sekarang kita ngedapetin kondisi market itu start mengalami reversal dan rebound kembali. But the question is, apakah Bitcoin ini benar-benar valid kan breakoutnya? Nah, yang saya coba untuk pengen jelasin ke teman-teman adalah posisi kita saat ini di higher time frame masih menjadi kondisi yang sama. Saya remind kembali bahwa penguatan yang terjadi pada Bitcoin itu sifatnya adalah korektif dan terbagi atas beberapa wave. Di-compare dengan turunnya yang satu wave saja, tentu saja ini memprihatinkan. Ya, dalam arti memprihatinkan adalah timbul pertanyaan, ini bener-bener siap nggak sih untuk dia nanjak? Kalau beneran siap, kenapa naiknya slowly? Dan bahkan selain naiknya slowly, teman-teman bisa tambahkan ada potensi channel bisa terbentuk atau semacam rising wedge pattern. Jadi yang kita lihat kalau kembali lagi ke higher time frame seperti 4 jam misalkan, yang saya perhatikan adalah bagaimana penguatan Bitcoin ini sifatnya itu bukan impulsif tapi terbatas. Ya, kalau kita ngelihat secara time frame kecil, mungkin 15 menit, 30 menit, kita akan tergoda untuk mengambil transaksi beli dan mengharapkan Bitcoin bergerak ke arah yang lebih tinggi. Which is, saya juga setuju. Ya, karena kita ngelihat lagi, balik lagi di sini, ya time frame daily closingnya pun bisa jadi dalam bentuk bullish engulfing. Dan kalau itu bullish engulfing, maka next stopnya adalah higher high dan mungkin antara 28.500 sampai 29.000. Itu bakal jadi potential area target yang akan coba dicapai oleh Bitcoin. At least teman-teman, before kalau misalkan nanti ada rejection lagi. Ini berarti B wave kita itu masih panjang perjalanannya. Oke, itu sementara yang saya lihat nih gambaran pergerakan pada Bitcoin di time frame hourly dan juga daily. Ya, tentu saja kalau kalian lihat dari sini sekarang, kalau saya zoom in sih ya teman-teman nggak terlalu kelihatan lah. Kita mungkin anggap wah ini bullish banget ya pergerakannya. Tapi begitu kita zoom out, oke, ternyata bullishnya itu pada pergerakan di short term saja. Kalau kita lihat lagi bigger pictures-nya, selling pressure yang terjadi sebelumnya itu agresif. Bahkan kalau kita lihat lagi di sini kita tambahkan semacam area, ini adalah area support resistance yang kalaupun nanti Bitcoin naik dan ternyata masih kena reject, bahkan lebih parah dia break terhadap channel ini. Nah, kita tahu tuh berarti ada biang keroknya lah ya, ibaratnya untuk sellers di mana dia memulai memberikan trigger terhadap market untuk akhirnya kembali bergerak dalam tren yang cenderung bearish. Ya, untuk saat ini saya ngomong apa adanya sama teman-teman, walaupun kita sebelumnya mengharapkan harga bisa mengalami koreksi atau retracement lebih jauh, dan at least lah ya untuk dua kondisi analysis di sini sebenarnya play out dengan baik. Cuman yang saya sangat di luar dugaan dan saya rasa di sini banyak sekali ya pelaku pasar yang menganggap bahwa market itu bergerak dalam kondisi yang unik. Seperti gold misalnya, reaction terhadap NFP yang sangat positif, malah gold juga positif. Euro akhirnya rebound sangat masif, GBP juga sama, rebound sangat masif ya. Dan lebih kurangnya ya itu ya yang saya lihat pada progres pergerakan saat ini. Menurut saya ini purely anomali, bisa jadi bentuk dari manipulasi ya, sehingga para pelaku pasar berpikir bahwa ini dolarnya udah mulai didam, udah mulai melemah, dan sekarang saatnya market kembali bullish. Begitu mereka bullish, well you know, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, selalu ada orang yang nungguin likuiditas pasar itu siap untuk dimanfaatkan, dan probably ini yang memang sedang ditunggu-tunggu. Oke, so besok adalah Sabtu, lebih tepatnya hari ini adalah Sabtu, besok itu adalah hari Minggu. Pergerakan sejauh ini masih di dalam area yang sama. Saya tidak mau terlalu banyak memberikan teman-teman semacam pengharapan atau prediksi, tapi seperti yang saya remind kembali, always remember guys to follow the market structure. Untuk saat ini hourly saya jabarkan sedikit, market structure ini masih dalam keadaan bullish. Ya, kita ngelihat di sini ada shifting lagi. Ya, dimana tadinya dia sudah back to bearish, kita udah lihat ada lower low, but then price going up.
Ya, sebenarnya tadi saya sempat live sama teman-teman di Advance Group. Saya sampaikan bahwa what if this is the liquidity sweep dan kita juga belum berhasil nih breakout ya dari high point sebelumnya. Jadi, nggak bisa juga dibilang bahwa ini benar-benar valid loh. Kalau misalkan kita belum break dari 0,71 atau 0,618. Ya, kalau misalkan ini yang terjadi besok, maka teman-teman bisa antisipasi higher level. Tapi kalau misalkan Anda melihat adanya U-turn, atau misalkan breakout ya, seperti ini, kemudian dia turun, nah ini berarti udah sebuah pertanda bahwa inilah manipulasi sesungguhnya sebelum market benar-benar kembali turun. Oke, so itu dia penjelasan saya seputar Bitcoin. Mudah-mudahan cukup jelas, teman-teman. Sebenarnya as a trader, sepertinya saya selalu remind kembali, kita hanya cukup mengetahui how to react the market. Ketika ini terjadi, apa yang saya lakukan? Ketika itu terjadi, apa yang saya lakukan? Kalau misalnya saya salah, gimana saya minimalisir resikonya? Dan kalau saya benar, gimana caranya saya bisa profit dengan sangat maksimal? Oke, so itu dia update dari saya. Happy weekend buat teman-teman. Semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk klik likes buttonnya. Ingat teman-teman, 500 likes dan komen di kolom YouTube, kolom komentar YouTube untuk setuju live session. Maka kita akan adakan live session sesegera mungkin. Alright, so God bless everybody once again and happy weekend. Cheers guys, bye bye.